menghentikan Anda selain Anda sendiri. Ingat, tidak ada yang bisa dapat menghentikan Anda selain Anda sendiri. Kunci subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di hadapan kalian lagi karena beberapa hari terakhir ini saya tidak membuat video, tetapi saya hanya mengedit video yang sudah lama saya rekam, dan kesempatan ini saya hadir di hadapan kalian semua untuk memberikan wejangan, untuk memberikan pendidikan, memberikan masukan, dan terutama dan yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena kehidupan kita ini bukan kehidupan mandiri atau bukan kehidupan sendiri, tetapi masih banyak juga di sekeliling kita, teman-teman kita yang masih memperhatikan tentang kehidupan kita. Untuk itu saya hadir di sini untuk bagaimana pentingnya saling menghargai, saling mengingatkan agar kehidupan kita satu dengan yang lainnya ini tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dengki dengan kehidupan orang lain, karena kita sama-sama sudah menjadi manusia yang sukses. Saya hadir di sini bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri kita agar bagaimana kita ini menjadi manusia yang sukses dan manusia yang lebih baik ke depannya. Dan hadir saya di sini menunjukkan bahwa saya sebetulnya bukan menjadi manusia yang sudah penuh dengan kesuksesan, tetapi saya di situ juga berjuang agar bagaimana kita sama-sama menuju kesuksesan itu. Karena kesuksesan itu bukan ditentukan oleh satu variabel saja, tetapi kesuksesan itu menurut saya adalah bagaimana ketika dia sudah mewujudkan apa yang dia impikan, itu adalah kesuksesan. Tetapi sesungguhnya manusia itu ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia impikan, maka dia akan ingin lagi, dan seterusnya. Sifat manusia itu seperti itu. Ketika dia sudah mendapatkan sesuatu, maka dia ingin lagi mendapatkan hal yang lain. Dan untuk itu kesuksesan itu tidak bisa diukur dengan semua cita-cita kita itu harus tercapai, tidak. Tetapi kesuksesan itu diukur ketika satu keinginan kita sudah tercapai dan sudah memuaskan kita, maka kita bisa dikatakan itu adalah sukses. Karena satu persatu yang kita cita-citakan itu tidak semuanya akan menjadi berhasil. Berhasil dan tidaknya ketika kita sudah berusaha dan berjuang, dan kita bisa mewujudkan itu dan mendapatkan hasil, maka itu bisa dikatakan sukses. Kalau misalnya sudah berhenti di tengah jalan, maka itu tidak bisa dikatakan sukses, walaupun itu adalah bagian dari cita-cita kita. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat menghentikan Anda selain Anda sendiri. Ingat, tidak ada yang bisa dapat menghentikan Anda selain Anda sendiri. Kuncinya adalah kembali lagi kepada diri kita, kepada kepribadian kita, karena yang menghentikan kita hanya kita sendiri. Jika Anda tidak suka beberapa hal di dunia ini yang Anda lakukan, maka segera tinggalkan, ya. Karena ketika kita tidak tinggalkan, maka itu akan membuat kita semakin berpikir kita itu sudah tidak fokus pada apa yang kita cita-citakan. Maka ciptakanlah kehidupan yang berbeda bagi Anda. Ketika tidak kita suka
kehidupan itu, maka kita segera tinggalkan dan ciptakanlah kehidupan yang baru yang membuat kita nyaman dan membuat kita sukses. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan, ya. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Saya berpikir bahwa semakin Anda bekerja keras, maka semakin banyak keberuntungan yang Anda dapatkan. Kalau kita semakin bekerja keras, semakin berusaha, semakin berikhtiar dan melakukan sesuatu, maka setidaknya nanti keberuntungan setelah kita berusaha akan menghampiri diri kita. Semakin banyak Anda memberikan sesuatu kepada orang lain, maka semakin banyak yang Anda peroleh. Karena sejauh apapun yang kita lakukan untuk membuat orang itu sukses dan membuat orang itu bahagia, maka kuncinya adalah semua itu akan kembali pada diri kita. Setiap orang memiliki peluang untuk sukses. Setiap orang memiliki peluang untuk sukses. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan di dalam hukum Tuhan, dan di dalam hukum manusia pun kita mau ingin seperti apapun ya tergantung diri kita. Contohnya adalah jika kita memperhatikan pelanggan kita setiap hari melebihi harapan kita, harapan yang sudah kita rencanakan, ya, kita akan mendapatkan kesetiaan mereka. Ya, kita melayani mereka dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Semuanya kembali ke menu dasar yang sudah kita siapkan. Berikan pelanggan makanan dengan cita rasa yang terbaik yang ada pada restoran kita, yang bersih, yang memberikan mereka ketenangan dan kenyamanan, sehingga mereka akan terus sehingga mereka terus datang ke tempat di mana kita sudah siap dan sudah kita berdiri restoran itu. Dan bahkan mereka akan cerita kepada teman-teman mereka, dan kita tidak mengetahui itu semua, sehingga jangan heran ketika restoran kita dipenuhi dengan orang-orang baru dan menikmati semua hidangan yang sudah kita siapkan. Memberi adalah tindakan terbaik yang dapat Anda lakukan. Jika Anda dapat memberikan bantuan dana kepada kelompok masyarakat misalnya, maka lakukanlah itu. Jika Anda hanya mampu memberikan waktu dan tenaga Anda, itu juga semuanya sangat penting untuk kita lakukan. Karena kehidupan kita ini bukan kehidupan yang harus kita nikmati sendiri, tetapi kehidupan kita sebetulnya adalah kehidupan sosial, dan kehidupan sosial ini kita harus tahu bagaimana kita bermasyarakat dan bergaul dengan sesama. Untuk itu saya menyampaikan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan sosial dan kehidupan yang bermartabat dan berpendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada saat ini, karena kita ini sudah masuk dalam ranah yang membuat kita ini harus saling memperhatikan, saling memberi dan saling membagi. Karena bencana yang begitu besar melanda dunia ini, kita harus wajib membantu dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terutama adalah saling membagi dan memberi. Ketika Anda memberi, maka Anda akan mendapatkan imbalan yang penting. Faktanya bahwa Anda membuat perubahan positif dalam bermasyarakat, dalam masyarakat, dan Anda telah mengeluarkan bantuan begitu banyak pada orang yang membutuhkan. Karena pada saat sekarang ini banyak manusia yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan
tenaga, pikiran, dan dana yang kita sumbangkan kepada mereka. Kalau kita memiliki rezeki yang banyak, memiliki eh, pemikiran yang lebih, dan eh, kita harus kita harus memberikan bantuan kepada sesama kita, karena wabah yang melanda dunia ini sangat memperhatinkan kita semua, karena di dalam memberi akan kembali pada diri kita. Pemimpin besar adalah orang yang mempraktekkan apa yang diucapkannya. Tidak mungkin pemimpin yang menjadi idola bagi masyarakatnya, pemimpin yang sudah mendunia sekarang, eh, tidak mungkin mereka tidak membuktikan apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka memberikan contoh eh, atau menciptakan loyalitas dan kerjasama dan aktif di masyarakat untuk berbagi kesuksesan yang mereka sudah jalankan. Mereka dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka berbagi cerita, menyampaikan, dan menghadirkan di tengah masalah yang kita hadapi sekarang. Mereka hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, memberikan kita harapan bahwa kehidupan ini sebetulnya hanyalah ujian dan hanyalah rintangan yang harus kita lewati secara bersama. Karena kehidupan sekarang ini bukan dihadapi oleh satu orang dengan masalah yang ada sekarang ini, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah ini dengan pemimpin kita, dengan memiliki loyalitas yang tinggi dan mampu mewacanakan agar keadaan kita sekarang ini bisa menjadi keadaan yang sebelumnya yang membuat kita nyaman, tetapi dengan wabah ini membuat kita ini memiliki pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan sehari-hari, yaitu saling memberi dan saling membagi. Bagilah kesuksesan Anda, ya, dan bantu orang-orang yang lain agar mereka bisa sukses seperti apa yang kita sudah lakukan. Berilah setiap peluang untuk menciptakan kesuksesan Anda. Ketika kita memberikan peluang pada diri kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Tapi ketika kita tidak memberikan peluang pada diri kita, maka kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan itu. Apalagi memberikan peluang kepada orang lain, ya. Kita ini harus memberikan peluang kepada diri kita, dan kita juga harus memberikan peluang kepada orang lain agar kita sukses dan orang lain juga sukses. Kalau kita ini sukses, orang lain tidak sukses, maka disitulah kecelakaan, kemurkaan, dan kejahatan hadir. Karena apa? Mereka iri dan dengki kepada kita, karena kita hanya yang mendapatkan kesuksesan itu. Semua orang dalam usia apapun, ya, dari usia yang sudah balik maupun usia yang sudah tua atau sudah muda, maka sebaiknya terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Karena kegiatan bermasyarakat ini akan memiliki makna dan arti sendiri. Kalau Anda, ya, tidak bisa meluangkan waktu dan tenaga, setidaknya bisa memberikan dukungan berupa dana, ya, karena itu semua sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau kita hidup bermasyarakat itu harus memiliki pemikiran yang cerdas dan pemikiran yang inovatif. Setidaknya ketika kita tidak bisa menghadirkan diri kita di lokasi bagaimana kita bermasyarakat itu, setidaknya kita bisa memberikan sumbangsi bantuan berupa dana itu. Investasi waktu dan tenaga dengan mendukung masyarakat, kita memberikan mereka tempat yang lebih baik dan tempat yang nyaman.
karena kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk membantu mereka dalam menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat, maka itu akan menghadirkan sebuah eh, kenyamanan dan sebuah tempat yang membuat mereka bisa memberikan harapan dan bisa mewujudkan eh, cita-cita yang mereka harapkan, sehingga kita dan mereka akan sukses bersama. Percayalah pada mimpi Anda. Ingat, percayalah pada mimpi Anda. Orang lain mungkin berkata bahwa Anda tidak akan mencapainya dan hanya membuang-buang waktu saja. Jika Anda terus mengingat dan terus berpikir dan terus eh, ada dalam pandangan Anda, mimpi Anda itu sendiri, mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Jika Anda terus mengingat mimpi Anda, mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Kalau kita bermimpi tapi kita tidak punya manajemen, kita tidak punya berpikir arah ke sana untuk bagaimana cara mewujudkan mimpi kita, jangan harap mimpi kita itu akan tercapai. Karena dengan kita selalu memikirkan mimpi kita selalu berusaha, selalu berikhtiar bagaimana caranya agar mimpi kita ini menjadi kenyataan, maka suatu saat mimpi kita itu akan menjadi kenyataan. Raih semua pendidikan yang dapat Anda ikuti, ya, karena ketika pendidikan kita ini tidak kita bisa raih, maka itu yang membuat kita ini berpikir secara alami saja, karena kita tidak berlatih untuk berpikir. Raih semua pendidikan yang dapat Anda ikuti, karena banyak kemungkinan yang akan Anda dapatkan jika Anda berpendidikan. Ketika kita ini berpendidikan, maka kita ini akan memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meraih kesuksesan itu, karena kita melalui pendidikan, melalui berusaha dan belajar keras, dan kita punya mentor dan punya guru untuk bisa mengarahkan potensi yang kita miliki, sehingga kita ini ketika sudah menjadi manusia yang berpendidikan, maka mudah sekali untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita mimpikan, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mimpi itu sebetulnya itu berawal dari diri kita, karena kita punya mimpi sehingga kita punya visi. Ketika kita punya visi untuk mewujudkan mimpi itu, maka kita punya perencanaan, punya target kapan kita bisa mewujudkan mimpi itu. Untuk itu jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk bermain saja, tetapi gunakan waktu itu untuk berpikir bagaimana mimpi kita ini bisa menjadi nyata. Jika Anda menjalani hari-hari Anda bagaikan hari terakhir Anda, suatu hari Anda akan menyadari bahwa tindakan Anda benar, ya. Jika kita beranggapan bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya, maka suatu hari Anda akan menyadari bahwa tindakan Anda adalah tindakan yang benar, karena kita beranggapan bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya dan saya akan mengeluarkan semua kemampuan saya untuk mewujudkan tindakan yang lebih baik dan lebih nyaman. Waktu Anda terbatas, jadi jangan membuang-buang waktu dengan menjalani hidup sebagai orang lain, ya. Jangan sia-siakan waktu itu hanya menjalani hidup itu sebagai orang lain. Jangan terjebak oleh dogma menjalani hidup berdasarkan hasil pemikiran orang lain, ya. Kita itu berkehidupan itu harus berdasarkan pemikiran kita sendiri, dan kita jangan patok pada pemikiran orang lain, karena ketika kita memiliki banyak masukan, memiliki banyak pemikiran dari luar, ketika kita tidak
berpikir atau menyaring lagi apa yang menjadi masukan orang lain, maka kita akan bisa terjerumus dalam eh, dalam hal yang membuat kita itu susah untuk mewujudkan mimpi dan kesuksesan kita itu, karena banyak masukan. Ya, tetapi ketika kita ini sudah memiliki pendidikan dan menjadi manusia yang berpendidikan dan manusia yang sukses, manusia yang eh, bagaimana dia berpikir ke depannya menjadi lebih baik, maka dia selalu menyaring lagi masukan orang lain, sehingga dia ini tidak bisa terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang sudah orang lain lakukan. Baik teman-teman sekalian, jangan sekali-sekali kita selalu mengadopsi pemikiran orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda, ya. Karena suara hati Anda sendiri yang membuat kamu itu terusik dan Anda itu terusik dengan pandangan dan masukan orang lain. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mengikuti intuisi Anda, ya. Jangan takut untuk mengikuti intuisi yang sudah Anda rencanakan. Intuisi Anda sudah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Jika jika yang lainnya tidak begitu penting, ya maka segera Anda tinggalkan, ya, karena Anda sudah mengetahui apa yang saya lakukan dan apa yang saya rencanakan untuk mewujudkan itu semua. Satu-satunya cara untuk bekerja dengan sangat baik adalah dengan mencintai apa yang Anda kerjakan. Ketika kita mencintai suatu pekerjaan, maka kita akan sungguh-sungguh dan akan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kita kerjakan itu. Ya, tapi ketika kita tidak mencintai suatu pekerjaan, maka jangan harap pekerjaan yang kita lakukan itu akan berhasil. Karena apa? Karena kita tidak mencintai pekerjaan itu. Tetapi ketika kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita akan bisa mewujudkan target-target yang sudah kita targetkan. Jika Anda belum menemukan apa yang Anda cita-citakan, maka teruslah mencarinya. Jangan berhenti karena Anda tahu kapan Anda menemukannya, ya. Misalnya gini, ketika kita mengetahui bahwa saya akan bisa menemukan cita-cita saya di tempat yang lain, maka jangan Anda berhenti, tapi berjuanglah di tempat ini untuk menemukan kesuksesan Anda di sini, ya. Akuilah bahwa akan ada kegagalan dan akan ada rintangan, ya. Kalau kita tidak akui bahwa ada kegagalan dan kerintangan, tetapi Anda akan berlari dari kesalahan Anda dan kesalahan orang lain, karena sedikit yang dapat dipelajari dari kesuksesan. Kuncinya adalah mendengarkan nurani Anda, ya. Kalau kita ingin sukses itu adalah harus kita mendengarkan nurani Anda dan biarkan ia membawa Anda ke arah mimpi-mimpi Anda, ya. Ketika kita mendengarkan hati nurani Anda, ketika kita mendengarkan atau percaya diri bahwa kita bisa melakukan, maka nurani Anda akan membawa kita ke arah mimpi-mimpi Anda, ya, sehingga Anda bisa mewujudkan mimpi yang sudah Anda mimpikan itu. Bisa diwujudkan karena kita ada kesungguhan. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam mewujudkan impian kita, maka tidak ada yang sia-sia untuk mengejar mimpi Anda. Rahasia terbesar dalam kehidupan adalah tidak ada namanya rahasia terbesar, ya.
Rahasia terbesar dalam kehidupan adalah tidak ada namanya rahasia terbesar. Apapun tujuan Anda akan mencapainya jika Anda mau bekerja. Tapi ketika Anda tidak mau bekerja, maka jangan harap apa yang Anda tujukan itu dan apa yang Anda cita-citakan dan impian sebesar apapun, ya, ketika Anda tidak mau bekerja, maka jangan harap mimpi Anda itu bisa terwujud. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan terakhir adalah ikhlas dan ikhtiar, maka kita akan bisa mewujudkan impian kita itu dengan bekerja keras. Jika Anda percaya bahwa Anda hanya bisa pergi sejauh ini, itulah rintangan Anda. Jangan bersuara. Sebagai tanggung jawab Anda adalah menghormati ketenangan di dalam diri Anda, agar Anda bisa mendengarkan panggilannya. Ya. Jika kita menenangkan diri Anda dan kita bisa mengontrol diri Anda, maka Anda akan bisa mewujudkan kesuksesan Anda. Tantangan adalah berkah yang memaksa kita untuk mencari pusat gratifikasi, ya, gravitasi yang baru. Jangan melawannya. Carilah cara yang berbeda dalam kehidupan, dan carilah cara yang berbeda dalam bersikap, karena bersikap itu sangat penting untuk menjalankan sesuatu dan untuk mewujudkan cita-cita kita. Ikuti naluri Anda, disitulah kebijaksanaan yang sejati mewujudkan diri. Apapun yang Anda takuti, tidaklah memiliki ketakutan. Ketakutan Anda lah yang memiliki kekuatan. Ya. Apapun yang Anda takuti, tidaklah memiliki ketakutan, tapi ketakutan Anda lah yang memiliki kekuatan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan. Maka dari itu, teruskan pendidikan Anda. Ya. Anda dapat memetik pelajaran dari setiap pengalaman Anda, dan Anda tidak dapat dilakukan jika Anda tetap bertahan hidup. Saya tidak percaya pada kata kebetulan, ya, tetapi saya tidak percaya dengan kata kebetulan itu. Setiap dari kita bertanggung jawab atas kehidupan kita, ya. Setiap kita ini bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, dan tak ada orang lain yang melakukannya, ya. Karena saya tahu pasti bahwa apa yang Anda berikan akan memberikan kepada Anda. Ketika kita memberikan, maka kita akan kembali kepada Anda sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada saat ini, karena kita ini sudah masuk dalam ranah yang membuat kita ini harus saling memperhatikan, saling memberi dan saling membagi. Karena bencana yang begitu besar melanda dunia ini, kita harus wajib membantu dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terutama adalah saling membagi dan memberi. Ketika Anda memberi, maka Anda akan mendapatkan imbalan yang penting. Faktanya bahwa Anda membuat perubahan positif dalam dalam masyarakat, dan Anda telah mengeluarkan bantuan begitu banyak pada orang yang membutuhkan. Karena pada saat sekarang ini banyak manusia yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan tenaga, pikiran, dan dana yang kita sumbangkan kepada mereka. Kalau kita memiliki rezeki yang banyak, memiliki pemikiran yang lebih, dan kita harus memberikan bantuan kepada sesama kita.
karena wabah yang melanda dunia ini sangat memprihatinkan kita semua, karena di dalam memberi akan kembali pada diri kita. Pemimpin besar adalah orang yang mempraktekkan apa yang diucapkannya. Tidak mungkin pemimpin yang menjadi idola bagi masyarakatnya, pemimpin yang sudah mendunia sekarang, eh, tidak mungkin mereka tidak membuktikan apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka memberikan contoh eh, atau menciptakan loyalitas dan kerjasama dan aktif di masyarakat untuk berbagi kesuksesan yang mereka sudah jalankan. Mereka dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka berbagi cerita, menyampaikan dan menghadirkan di tengah masalah yang kita hadapi sekarang. Mereka hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, memberikan kita harapan bahwa kehidupan ini sebetulnya hanyalah ujian dan hanyalah rintangan yang harus kita lewati secara bersama. Karena kehidupan sekarang ini bukan dihadapi oleh satu orang dengan masalah yang ada sekarang ini, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah ini dengan pemimpin kita, dengan memiliki loyalitas yang tinggi dan mampu mewacanakan agar keadaan kita sekarang ini bisa menjadi keadaan yang sebelumnya yang membuat kita nyaman, tetapi dengan wabah ini membuat kita ini memiliki pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan sehari-hari, yaitu saling memberi dan saling membagi. Bagilah kesuksesan Anda, ya, dan bantu orang-orang yang lain agar mereka bisa sukses seperti apa yang kita sudah lakukan. Berilah setiap peluang untuk menciptakan kesuksesan Anda. Ketika kita memberikan peluang pada diri kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Tapi ketika kita tidak memberikan peluang pada diri kita, maka kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan itu. Apalagi memberikan peluang kepada orang lain, ya. Kita ini harus memberikan peluang kepada diri kita, dan kita juga harus memberikan peluang kepada orang lain agar kita sukses dan orang lain juga sukses. Kalau kita ini sukses, orang lain tidak sukses, maka disitulah kecelakaan, kemurkaan dan kejahatan hadir. Karena apa? Mereka iri dan dengki kepada kita, karena kita hanya yang mendapatkan kesuksesan itu. Semua orang dalam usia apapun, ya, dari usia yang sudah balik maupun usia yang sudah tua atau sudah muda, maka sebaiknya terlibat dalam kegiatan bermasyarakat, karena kegiatan bermasyarakat ini akan memiliki makna dan arti sendiri. Kalau Anda, ya, tidak bisa meluangkan waktu dan tenaga, setidaknya bisa memberikan dukungan berupa dana, ya, karena itu semua sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau kita hidup bermasyarakat itu harus memiliki pemikiran yang cerdas dan pemikiran yang inovatif. Setidaknya ketika kita tidak bisa menghadirkan diri kita di lokasi bagaimana kita bermasyarakat itu, setidaknya kita bisa memberikan sumbangsi bantuan berupa dana itu. Investasi waktu dan tenaga dengan mendukung masyarakat, kita memberikan mereka tempat yang lebih baik dan tempat yang nyaman, karena kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk membantu mereka dalam menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat. Maka itu akan menghadirkan sebuah kenyamanan dan sebuah tempat yang membuat mereka bisa memberikan
harapan dan bisa mewujudkan cita-cita yang mereka harapkan, sehingga kita dan mereka akan sukses bersama. Percayalah pada mimpi Anda. Ingat, percayalah pada mimpi Anda. Orang lain mungkin berkata bahwa Anda tidak akan mencapainya dan hanya membuang-buang waktu saja. Jika Anda terus mengingat dan terus berpikir dan terus eh, ada dalam pandangan Anda, mimpi Anda itu sendiri, mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Jika Anda terus mengingat mimpi Anda, mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Kalau kita bermimpi tapi kita tidak punya manajemen, kita tidak punya berpikir arah ke sana untuk bagaimana cara mewujudkan mimpi kita, jangan harap mimpi kita itu akan tercapai. Karena dengan kita selalu memikirkan mimpi kita, kita selalu berusaha, selalu berikhtiar bagaimana caranya agar mimpi kita ini menjadi kenyataan, maka suatu saat mimpi kita itu akan menjadi kenyataan. Raih semua pendidikan yang dapat Anda ikuti, ya, karena ketika pendidikan kita ini tidak kita bisa raih, maka itu yang membuat kita ini berpikir secara alami saja, karena kita tidak berlatih untuk berpikir. Raih semua pendidikan yang dapat Anda ikuti, karena banyak kemungkinan yang akan Anda dapatkan jika Anda berpendidikan. Ketika kita ini berpendidikan, maka kita ini akan memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meraih kesuksesan itu, karena kita melalui pendidikan, melalui berusaha dan belajar keras, dan kita punya mentor dan punya guru untuk bisa mengarahkan potensi yang kita miliki, sehingga kita ini ketika sudah menjadi manusia yang berpendidikan, maka mudah sekali untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita mimpikan, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mimpi itu sebetulnya itu berawal dari diri kita, karena kita punya mimpi sehingga kita punya visi. Ketika kita punya visi untuk mewujudkan mimpi itu, maka kita punya perencanaan, punya target kapan kita bisa mewujudkan mimpi itu. Untuk itu jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk bermain saja, tetapi gunakan waktu itu untuk berpikir bagaimana mimpi kita ini bisa menjadi nyata. Jika Anda menjalani hari-hari Anda bagaikan hari terakhir Anda, suatu hari Anda akan menyadari bahwa tindakan Anda benar, ya. Jika kita beranggapan bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya, maka suatu hari Anda akan menyadari bahwa tindakan Anda adalah tindakan yang benar. Karena kita beranggapan bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya, dan saya akan mengeluarkan semua kemampuan saya untuk mewujudkan tindakan yang lebih baik dan lebih nyaman. Waktu Anda terbatas, jadi jangan membuang-buang waktu dengan menjalani hidup sebagai orang lain, ya. Jangan sia-siakan waktu itu hanya menjalani hidup itu sebagai orang lain. Jangan terjebak oleh dogma menjalani hidup berdasarkan hasil pemikiran orang lain, ya. Kita itu berkehidupan itu harus berdasarkan pemikiran kita sendiri, dan kita jangan patok pada pemikiran orang lain. Karena ketika kita memiliki banyak masukan, memiliki banyak pemikiran dari luar, ketika kita tidak berpikir atau menyaring lagi apa yang menjadi masukan orang lain, maka kita akan bisa terjerumus dalam hal yang membuat kita itu susah untuk mewujudkan mimpi dan kesuksesan kita itu, karena banyak masukan.
Tetapi ketika kita ini sudah memiliki pendidikan dan menjadi manusia yang berpendidikan dan manusia yang sukses, manusia yang eh, bagaimana dia berpikir ke depannya menjadi lebih baik, maka dia selalu menyaring lagi masukan orang lain sehingga dia ini tidak bisa terjerumus dalam pemikiran-pemikiran yang sudah orang lain lakukan. Baik teman-teman sekalian, jangan sekali-sekali kita selalu mengadopsi pemikiran orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda, ya. Karena suara hati Anda sendiri yang membuat kamu itu terusik dan Anda itu terusik dengan pandangan dan masukan orang lain. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mengikuti intuisi Anda, ya. Jangan takut untuk mengikuti intuisi yang sudah Anda rencanakan. Intuisi Anda sudah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Jika yang lainnya tidak begitu penting, ya maka segera Anda tinggalkan. Ya, karena Anda sudah mengetahui apa yang saya lakukan dan apa yang saya rencanakan untuk mewujudkan itu semua. Satu-satunya cara untuk bekerja dengan sangat baik adalah dengan mencintai apa yang Anda kerjakan. Ketika kita mencintai suatu pekerjaan, maka kita akan sungguh-sungguh dan akan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kita kerjakan itu. Ya, tapi ketika kita tidak mencintai suatu pekerjaan, maka jangan harap pekerjaan yang kita lakukan itu akan berhasil. Karena apa? Karena kita tidak mencintai pekerjaan itu. Tetapi ketika kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita akan bisa mewujudkan target-target yang sudah kita targetkan. Jika Anda belum menemukan apa yang Anda cita-citakan, maka teruslah mencarinya. Jangan berhenti karena Anda tahu kapan Anda menemukannya, ya. Misalnya gini, ketika kita mengetahui bahwa saya akan bisa menemukan cita-cita saya di tempat yang lain, maka jangan Anda berhenti, tapi berjuanglah di tempat ini untuk menemukan kesuksesan Anda di sini, ya. Akuilah bahwa akan ada kegagalan dan akan ada rintangan, ya. Kalau kita tidak akui bahwa ada kegagalan dan kerintangan, tetapi Anda akan berlari dari kesalahan Anda dan kesalahan orang lain, karena sedikit yang dapat dipelajari dari kesuksesan. Kuncinya adalah mendengarkan nurani Anda, ya. Kalau kita ingin sukses itu adalah harus kita mendengarkan nurani Anda dan biarkan ia membawa Anda ke arah mimpi-mimpi Anda, ya. Ketika kita mendengarkan hati nurani Anda, ketika kita mendengarkan atau percaya diri bahwa kita bisa melakukan, maka nurani Anda akan membawa kita ke arah mimpi-mimpi Anda, ya, sehingga Anda bisa mewujudkan mimpi yang sudah Anda mimpikan itu. Itu bisa diwujudkan karena kita ada kesungguhan. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam mewujudkan impian kita, maka tidak ada yang sia-sia untuk mengejar mimpi Anda. Rahasia terbesar dalam kehidupan adalah tidak ada namanya rahasia terbesar, ya. Rahasia terbesar dalam kehidupan adalah tidak ada namanya rahasia terbesar. Apapun tujuan Anda akan mencapainya jika Anda mau bekerja. Tapi ketika Anda tidak mau bekerja, maka jangan harap apa yang Anda tujukan itu dan apa yang Anda cita-citakan dan impian sebesar apapun
Ya, ketika Anda tidak mau bekerja, maka jangan harap mimpi Anda itu bisa terwujud. Tetapi ketika kita bersungguh-sungguh, bekerja keras, dan terakhir adalah ikhlas dan ikhtiar, maka kita akan bisa mewujudkan impian kita itu dengan bekerja keras. Jika Anda percaya bahwa Anda hanya bisa pergi sejauh ini, itulah rintangan Anda. Jangan bersuara. Sebagai tanggung jawab Anda adalah menghormati ketenangan di dalam diri Anda, agar Anda bisa mendengarkan panggilannya. Ya. Jika kita menenangkan diri Anda dan kita bisa mengontrol diri kita, diri Anda, maka Anda akan bisa mewujudkan kesuksesan Anda. Tantangan adalah berkah yang memaksa kita untuk mencari pusat gratifikasi, ya, gravitasi yang baru. Jangan melawannya. Carilah cara yang berbeda dalam kehidupan, dan carilah cara yang berbeda dalam bersikap, karena bersikap itu sangat penting untuk menjalankan sesuatu dan untuk mewujudkan cita-cita kita. Ikuti naluri Anda, disitulah kebijaksanaan yang sejati mewujudkan diri. Apapun yang Anda takuti, tidaklah memiliki ketakutan. Ketakutan Anda lah yang memiliki kekuatan. Ya. Apapun yang Anda takuti, tidaklah memiliki ketakutan, tapi ketakutan Anda lah yang memiliki kekuatan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam kehidupan. Maka dari itu, teruskan pendidikan Anda. Ya, Anda dapat memetik pelajaran dari setiap pengalaman Anda, dan Anda tidak dapat dilakukan jika Anda tetap bertahan hidup. Saya tidak percaya pada kata kebetulan, ya, tetapi saya tidak percaya dengan kata kebetulan itu. Setiap dari kita bertanggung jawab atas kehidupan kita, ya. Setiap kita ini bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, dan tak ada orang lain yang melakukannya, ya. Karena saya tahu pasti bahwa apa yang Anda berikan akan memberikan kepada Anda. Ketika kita memberikan, maka kita akan kembali kepada Anda sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada saat ini, karena kita ini sudah masuk dalam ranah yang membuat kita ini harus saling memperhatikan, saling memberi dan saling membagi. Karena bencana yang begitu besar melanda dunia ini, kita harus wajib membantu dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Terutama adalah saling membagi dan memberi. Ketika Anda memberi, maka Anda akan mendapatkan imbalan yang penting. Faktanya bahwa Anda membuat perubahan positif dalam masyarakat, dan Anda telah mengeluarkan bantuan begitu banyak pada orang yang membutuhkan. Karena pada saat sekarang ini banyak manusia yang membutuhkan kehadiran kita, membutuhkan tenaga, pikiran, dan dana yang kita sumbangkan kepada mereka. Kalau kita memiliki rezeki yang banyak, memiliki pemikiran yang lebih, dan kita harus memberikan bantuan kepada sesama kita, karena wabah yang melanda dunia ini sangat memperhatikan kita semua. Karena di dalam memberi akan kembali pada diri kita. Pemimpin besar adalah orang yang mempraktekkan apa yang diucapkannya. Tidak mungkin pemimpin yang menjadi idola bagi masyarakatnya, pemimpin yang sudah
mendunia sekarang, eh, tidak mungkin mereka tidak membuktikan apa yang mereka ucapkan. Ya, mereka memberikan contoh eh, atau menciptakan loyalitas dan kerjasama dan aktif di masyarakat untuk berbagi kesuksesan yang mereka sudah eh, jalankan. Mereka dengan orang-orang yang membutuhkan. Mereka berbagi cerita, menyampaikan dan menghadirkan di tengah eh, masalah yang kita hadapi sekarang. Mereka hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi, memberikan kita harapan bahwa kehidupan ini sebetulnya hanyalah ujian dan hanyalah rintangan yang harus kita lewati secara bersama. Karena kehidupan sekarang ini bukan dihadapi oleh satu orang dengan masalah yang ada sekarang ini, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah ini dengan pemimpin kita, dengan memiliki loyalitas yang tinggi dan mampu mewacanakan agar eh, keadaan kita sekarang ini bisa menjadi keadaan yang sebelumnya yang membuat kita nyaman, tetapi dengan wabah ini membuat kita ini memiliki pelajaran yang terpenting dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan sehari-hari, yaitu saling memberi dan saling membagi. Bagilah kesuksesan Anda, ya, dan bantu orang-orang yang lain agar mereka bisa sukses seperti apa yang kita sudah lakukan. Berilah setiap peluang untuk menciptakan kesuksesan Anda. Ketika kita memberikan peluang pada diri kita, maka kita akan mendapatkan kesuksesan itu. Tapi ketika kita tidak memberikan peluang pada diri kita, maka kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan itu. Apalagi memberikan peluang kepada orang lain, ya. Kita ini harus memberikan peluang kepada diri kita, dan kita juga harus memberikan peluang kepada orang lain agar kita sukses dan orang lain juga sukses. Kalau kita ini sukses, orang lain tidak sukses, maka disitulah kecelakaan, kemurkaan dan kejahatan hadir. Karena apa? Mereka iri dan dengki kepada kita, karena kita hanya yang mendapatkan kesuksesan itu. Semua orang dalam usia apapun, ya, dari usia yang sudah balik maupun usia yang sudah tua atau sudah muda, maka sebaiknya terlibat dalam kegiatan bermasyarakat. Karena kegiatan bermasyarakat ini akan memiliki makna dan arti sendiri. Kalau Anda, ya, tidak bisa meluangkan waktu dan tenaga, setidaknya bisa memberikan dukungan berupa dana, ya, karena itu semua sangat berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kalau kita hidup bermasyarakat itu harus memiliki pemikiran yang cerdas dan pemikiran yang inovatif. Setidaknya ketika kita tidak bisa menghadirkan diri kita di lokasi bagaimana kita bermasyarakat itu, setidaknya kita bisa memberikan sumbangsi bantuan berupa dana itu. Investasi waktu dan tenaga dengan mendukung masyarakat, kita memberikan mereka tempat yang lebih baik dan tempat yang nyaman, karena kita sudah memberikan waktu dan tenaga kita untuk membantu mereka dalam menyelesaikan suatu persoalan di masyarakat. Maka itu akan menghadirkan sebuah kenyamanan dan sebuah tempat yang membuat mereka bisa memberikan harapan dan bisa mewujudkan cita-cita yang mereka harapkan, sehingga kita dan mereka akan sukses bersama. Percayalah pada mimpi Anda. Ingat, percayalah pada mimpi Anda. Orang lain mungkin berkata bahwa Anda tidak akan mencapainya dan hanya membuang-buang waktu saja.
Jika Anda terus mengingat dan terus berpikir dan terus eh, ada dalam pandangan Anda, mimpi Anda itu sendiri, mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Jika Anda terus mengingat mimpi Anda, mau bekerja keras, mimpi Anda bisa menjadi kenyataan. Kalau kita bermimpi tapi kita tidak punya manajemen, kita tidak punya berpikir arah ke sana untuk bagaimana cara mewujudkan mimpi kita, jangan harap mimpi kita itu akan tercapai. Karena dengan kita selalu memikirkan mimpi kita, kita selalu eh, berusaha, selalu berikhtiar bagaimana caranya agar mimpi kita ini menjadi kenyataan, maka suatu saat mimpi kita itu akan menjadi kenyataan. Raih semua pendidikan yang dapat Anda ikuti, ya, karena ketika pendidikan kita ini tidak kita bisa raih, maka itu yang membuat kita ini berpikir secara alami saja, karena kita tidak berlatih untuk berpikir. Raih semua pendidikan yang dapat Anda ikuti, karena banyak kemungkinan yang akan Anda dapatkan jika Anda berpendidikan. Ketika kita ini berpendidikan, maka kita ini akan memiliki eh, kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meraih kesuksesan itu, karena kita melalui pendidikan, melalui berusaha dan belajar keras, dan kita punya mentor dan punya guru untuk bisa mengarahkan potensi yang kita miliki, sehingga kita ini ketika sudah menjadi manusia yang berpendidikan, maka mudah sekali untuk kita mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah kita mimpikan, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Mimpi itu sebetulnya itu berawal dari diri kita, karena kita punya mimpi sehingga kita punya visi. Ketika kita punya visi untuk mewujudkan mimpi itu, maka kita punya perencanaan, punya target kapan kita bisa mewujudkan mimpi itu. Untuk itu jangan sia-siakan waktu kita hanya untuk bermain saja, tetapi gunakan waktu itu untuk berpikir bagaimana mimpi kita ini bisa menjadi nyata. Jika Anda menjalani hari-hari Anda bagaikan hari terakhir Anda, suatu hari Anda akan menyadari bahwa tindakan Anda benar, ya. Jika kita beranggapan bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya, maka suatu hari Anda akan menyadari bahwa tindakan Anda adalah tindakan yang benar. Karena kita beranggapan bahwa ini adalah hari-hari terakhir saya, dan saya akan mengeluarkan semua kemampuan saya untuk mewujudkan tindakan yang lebih baik dan lebih nyaman. Waktu Anda terbatas, jadi jangan membuang-buang waktu dengan menjalani hidup sebagai orang lain, ya. Jangan sia-siakan waktu itu hanya menjalani hidup itu sebagai orang lain. Jangan terjebak oleh dogma menjalani hidup berdasarkan hasil pemikiran orang lain, ya. Kita itu berkehidupan itu harus berdasarkan pemikiran kita sendiri, dan kita jangan patok pada pemikiran orang lain. Karena ketika kita memiliki banyak masukan, memiliki banyak pemikiran dari luar, ketika kita tidak berpikir atau menyaring lagi apa yang menjadi masukan orang lain, maka kita akan bisa terjerumus dalam hal yang membuat kita itu susah untuk mewujudkan mimpi dan kesuksesan kita itu, karena banyak masukan. Tetapi ketika kita ini sudah memiliki pendidikan dan menjadi manusia yang berpendidikan dan manusia yang sukses, manusia yang bagaimana dia berpikir ke depannya menjadi lebih baik, maka dia selalu menyaring lagi masukan orang lain, sehingga dia ini tidak bisa terjerumus dalam pemikiran-pemikiran
yang sudah orang lain lakukan. Baik teman-teman sekalian, jangan sekali-sekali kita selalu mengadopsi pemikiran orang lain. Jangan biarkan pendapat orang lain menenggelamkan suara hati Anda, ya. Karena suara hati Anda sendiri yang membuat kamu itu terusik dan Anda itu terusik dengan pandangan dan masukan orang lain. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mengikuti intuisi Anda, ya. Jangan takut untuk mengikuti intuisi yang sudah Anda rencanakan. Intuisi Anda sudah tahu apa yang benar-benar Anda inginkan. Jika yang lainnya tidak begitu penting, ya maka segera Anda tinggalkan, ya, karena Anda sudah mengetahui apa yang saya lakukan dan apa yang saya rencanakan untuk mewujudkan itu semua. Satu-satunya cara untuk bekerja dengan sangat baik adalah dengan mencintai apa yang Anda kerjakan. Ketika kita mencintai suatu pekerjaan, maka kita akan sungguh-sungguh dan akan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kita kerjakan itu. Ya, tapi ketika kita tidak mencintai suatu pekerjaan, maka jangan harap pekerjaan yang kita lakukan itu akan berhasil. Karena apa? Karena kita tidak mencintai pekerjaan itu. Tetapi ketika kita mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, maka kita akan bisa mewujudkan target-target yang sudah kita targetkan. Jika Anda belum menemukan apa yang Anda cita-citakan, maka teruslah mencari. Jangan berhenti karena Anda tahu kapan Anda menemukannya, ya. Misalnya gini, ketika kita mengetahui bahwa saya akan bisa menemukan cita-cita saya di tempat yang lain, maka jangan Anda berhenti, tapi berjuanglah di tempat ini untuk menemukan kesuksesan Anda di sini, ya. Akuilah bahwa akan ada kegagalan dan akan ada rintangan. Kalau kita tidak akui bahwa ada kegagalan dan kerintangan, tetapi Anda akan berlari dari kesalahan Anda dan kesalahan orang lain, karena sedikit yang dapat dipelajari dari kesuksesan. Kuncinya adalah mendengarkan nurani Anda, ya. Kalau kita ingin sukses itu adalah harus kita mendengarkan nurani Anda dan biarkan ia membawa Anda ke arah mimpi-mimpi Anda, ya. Ketika kita mendengarkan hati nurani Anda, ketika kita mendengarkan atau percaya diri bahwa kita bisa melakukan, maka nurani Anda akan membawa kita ke arah mimpi-mimpi Anda, ya, sehingga Anda bisa mewujudkan mimpi yang sudah Anda mimpikan itu. Itu harus bekerja keras. Tapi kalau kita tidak menjadi manusia yang sukses, maka silakan duduk diam dan bersenang-senang sajalah, ya. Tapi ketika kita ingin sukses, maka bekerja keras. Yang saya tahu adalah bahwa jika Anda ingin sukses, Anda tidak boleh menjadikan kesuksesan sebagai tujuan Anda, ya. Tetapi ketika tujuan kita tuh ingin mewujudkan mimpi kita, maka kita akan menjadi sukses. Tetapi kalau tujuan kita ingin menjadi sukses, jangan harap kita ini menjadi sukses, ya. Yang terpenting adalah yang berpikir Anda harus sukses. Yang terpenting adalah jangan berpikir Anda harus sukses, tetapi lebih baik bekerja, ya, terus bekerja, ya, agar Anda menjadi orang yang berarti dan Anda menjadi orang yang sukses. Kesuksesan dengan sendirinya akan mengikuti
apa yang kita impikan itu dan apa yang kita kerjakan. Tapi ketika kita tidak bekerja, hanya bermimpi saja, maka jangan harap kita ini menjadi manusia yang sukses. Ya, hargai semua hal yang dilakukan rekan-rekan Anda. Ya, ketika kita saling menghargai, saling menghormati, ya, maka kita dimudahkan untuk mewujudkan impian kita. Kesuksesan Anda akan ditentukan dengan sikap Anda. Ya, kesuksesan Anda itu akan ditentukan oleh sikap Anda dalam menggunakan apa yang telah diberikan kepada Anda. Ya. Karena kesuksesan itu bukan semata-mata karena bekerja keras untuk mewujudkan mimpi kita, tetapi juga bekerja keras dan memperhatikan juga sikap kita. Ya. Gunakan seluruh bakat dan kemampuan Anda, ya, curahkan segalanya dalam upaya Anda. Namun yang paling penting, curahkan kepribadian Anda. Jangan sekali-sekali meniru dari apa yang orang lain lakukan. Jadilah diri Anda sendiri. Ya. Semua masalah di dunia ini akan dapat diselesaikan dengan mudah. Ya. Semua masalah di dunia ini akan dapat diselesaikan dengan mudah jika manusia itu mau berpikir. Kuncinya adalah berpikir. Tapi ketika kita tidak mau berpikir, maka semua permasalahan itu tidak bisa diselesaikan. Masalah muncul ketika manusia itu menggunakan cara apa saja agar tidak perlu berpikir, ya. Karena baginya berpikir itu kerja keras, padahal sebetulnya berpikir itu bukanlah bekerja keras. Karena yang membuat berpikir itu bekerja keras karena kita ini tidak memiliki cara pandang ke depan untuk bagaimana mewujudkan rasa berpikir itu. Ya, pendidikan adalah landasan kemajuan kita. Tetapi kalau kita ini berpendidikan, maka kita akan bisa maju dan kita ini bisa berpikir dan bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah kita ciptakan sendiri. Karena masalah itu ada bukan datang dengan sendirinya, tapi masalah itu ada karena ada yang menciptakan. Pertanyaan adalah siapa yang menciptakan masalah itu? Kalau bukan diri kita, ya, yang menciptakan masalah itu adalah diri Anda sendiri, ya. Sehingga ketika Anda sendiri tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu, maka kesalahannya adalah pada diri Anda juga, ya. Untuk bisa menyelesaikan masalah itu, maka kita harus berpendidikan sehingga kita muncul ide-ide atau pemikiran untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kekuatan yang menghasilkan kesuksesan adalah tenaga manusia dan kekuatan otak, ya. Walaupun kita ini sudah memiliki kekuatan tapi tidak memiliki kekuatan otak juga, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah dan bisa mewujudkan kesuksesan. Prestasi terbesar manusia muncul karena adanya perpindahan ide dan antusiasme pada diri kita, ya. Dan kita menciptakan semangat untuk bisa bekerja keras, sehingga kekuatan yang menghasilkan kesuksesan adalah tenaga manusia dan kekuatan otak manusia itu sendiri. Untuk mewujudkan kekuatan itu semua, kita harus berpendidikan, dan berpendidikan ini harus melalui proses dan berjuang. Baik teman-teman sekalian, hari ini mungkin itu saja penyampaian dari saya, dan mudah-mudahan kalian bisa menyaksikan terus video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum.